Assalamualaikum kawan pajak, selamat datang kembali di Ospek, obrolan seputar perpajakan. Selamat datang Kak Denis. Selamat datang Kak. Selamat datang di Ospek ini. Ya, Tanpa panjang lebar, langsung aja ya Mas ya ngobrol Siap. terkait penagihan perpajakan ya. siap. Nah ini pertanyaan pertama nih yang mendasar nih. Siap. Nah sebenarnya nih apa sih penagihan pajak itu Mas? Dan kenapa kok di pajak tuh ada seksi penagihan sampai ditagih-tagih gitu? Jadi penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak itu melunasi hutang pajaknya beserta dengan biaya penagihan pajaknya. Dengan cara menegur, menyampaikan surat paksa, melakukan sita, menjual barang sitaan, melakukan pencegahan, sampai dengan penyanderaan. Nah, kenapa kok bisa sampai dilakukan penagihan pajak? Biasanya karena para wajib pajak atau penanggung pajak itu terlambat melaporkan, terlambat membayar, ataupun tidak melaporkan SPT, baik itu SPT masa maupun SPT tahunan yang mengakibatkan terbitnya surat tagihan pajak. Nah, atau STP. Nah, atas STP tersebut barulah dilakukan penagihan pajak. Seperti itu. Tapi untuk untuk penagihan pajak itu sendiri itu nggak semua WP kena kan Mas? Hanya untuk yang WP bermasalah aja kan ya? Sebenarnya nggak bisa disebut bermasalah ya, karena bukan karena mereka sengaja melakukan itu, bisa jadi karena ketidaktahuan wajib pajak atau mungkin wajib pajaknya lalai seperti itu. Entah itu lupa atau nggak sempat atau gimana gitu. Jadi di sisi perpajakannya sendiri itu sebenarnya kita juga nggak menyalahkan WP-nya ya Mas ya, kita juga ikut menegur, ikut mengasih tahu. Betul. Gitu ya. Nah makanya di penagihan pajak itu ada yang namanya penagihan pajak secara persuasif. Nah itu gimana kita merangkul wajib pajak, tetap menghimbau wajib pajak dengan ya istilahnya membimbing wajib pajak agar kedepannya tidak lagi dikenai penagihan pajak. Seperti itu. Berarti tiba-tiba yang datang FBI gedor pintu gitu nggak mungkin kan ya? Enggak sampai seperti itu. Kita juga ada aturan mainnya Mas, nggak serta-merta asal menagih seperti itu. Oh gitu. Dan itu waktu nagih kan nggak asal nagih kan, harus ada step-stepnya dulu. Iya betul, ada step-step awal dulu apa yang dilakukan dan juga ada dasar penagihan itu tadi, seperti itu STP contohnya. Nggak mungkin kita asal nagih gitu, nggak mungkin Nggak ya, mungkin, pasti ada betul. tanya dulu ya. Ya. Gitu. Nah itu selain penagihan karena ada keterlambatan, ada lagi tak Mas yang bisa menyebabkan munculnya atau keluarnya tagihan pajak itu? Ada, jadi selain tadi STP ya, kalau STP kan disebabkan oleh keterlambatan bayar, keterlambatan lapor, atau tidak melapor ya. Nah, ini ada lagi kalau misalkan ada data atau temuan lain yang nantinya data atau temuan lain yang belum dilaporkan, yang nantinya dilakukan pemeriksaan. Nah, itu juga bisa menjadi dasar. Jadi misalkan hasil dari pemeriksaan tersebut namanya surat ketetapan pajak atau SKP. Nah, nanti SKP-nya itu kurang bayar. Nah, nanti itu juga bisa jadi dasar untuk dilakukan penagihan pajak. Oh gitu. Nah, ntar kan WP kan misalkan sudah dapat tagihan, sudah dapat SKP. Nah, WP-nya ini nggak bayar-bayar Mas. Jadi tidak memenuhi kewajiban perpajakannya lah. Nah, itu setelah itu mekanismenya gimana? Lebih detailnya gitu. Jadi untuk mekanisme penagihannya Mas, dari awal wajib pajak itu diterbitkan STP atau SKP. Nah, STP atau SKP ini kan ada jatuh temponya ya Mas. 1 bulan jatuh temponya. Nah, setelah jatuh tempo kita nunggu 7 hari dulu. Jadi 7 hari dari jatuh tempo itu tadi baru diterbitkan yang namanya surat teguran. Nah, setelah surat teguran diterbitkan, kalau ternyata masih belum dilunasin, ada jangka waktu lagi 21 hari. 21 hari setelah surat teguran diterbitkan, itu baru nanti kami menyampaikan secara langsung ke wajib pajak yang namanya surat paksa. Nah, setelah surat paksa disampaikan langsung ke wajib pajak, namun wajib pajaknya masih tidak ada tindak lanjutnya. Nah, 2 hari itu baru bisa dilakukan penyitaan. Nah, penyitaan ini bisa penyitaan aset yang ada
ada di tempat wajib pajak ataupun bisa juga berupa rekening. Oh. Nah, setelah dilakukan penyitaan terhadap asetnya itu, nanti dilakukan penjualan hasil sitaan itu, yang nanti hasil penjualannya itu dipindah bukukan atau langsung dibayarkan ke kas negara untuk utang pajaknya wajib pajak itu. Nah, selain dari surat paksa itu tadi atau penyitaan, kalau ternyata wajib pajaknya ternyata ada indikasi untuk memang tidak kooperatif atau ada indikasi untuk memang ada indikasi untuk wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak. Nah, itu bisa dilakukan juga pencegahan bahkan sampai penyanderaan, Mas. Itu. Oh ya, sebenarnya itu dari sisi pajaknya itu sudah ngasih range waktu lama ya Mas ya? Sudah ada range waktunya. Bahkan seperti itu. Bahkan untuk teguran pun itu berapa hari? 21 hari ya Mas ya? Iya. Itu kan lama ya Mas ya? Sudah sangat lama sebenarnya. Dan bahkan biasanya ini secara aturan ya Mas. Tapi secara di lapangan biasanya malah ada yang namanya seperti yang saya jelaskan tadi, ada yang namanya penagihan pajak persuasif. Oh, dipersuasif. Ya, karena kan memang kami sadar ya Mas, atas tadi WP itu bukan karena memang dia niat untuk menyeleweng, tapi ada juga emang ketidaktahuan WP atau mungkin WP-nya lalai. Jadi masih kami lakukan persuasif berupa ya kami himbau wajib pajaknya, terus kami undang ke kantor untuk dilakukan koordinasi atau bahkan kami datangin ke sana untuk ya melakukan tindakan persuasif itu tadi. Jadi kami sebelum sampai ke tahap-tahap berikutnya ini, kami masih tetap berusaha untuk merangkul wajib pajak, masih membimbing wajib pajak agar ya berjalan sesuai dengan aturan yang ada seperti itu, Mas. Tapi kalau saya dengar tadi itu step panjang itu harus menemui WP-nya ya, Mas ya? Kalau misalkan nggak ketemu gitu gimana Mas WP-nya? Ketika kan surat teguran, surat paksa mungkin ya Mas yang harus WP-nya. Surat paksa itu harus ketemu WP-nya. Nah, kalau ketika nggak ketemu itu gimana Mas? Nah, kalau misalkan ternyata di surat paksa nanti WP-nya nggak ketemu, itu bisa ditempelkan di papan pengumuman, baik di media massa ataupun di papan pengumuman di kantor, itu sebenarnya sudah dianggap surat paksa tersebut disampaikan. Jadi sudah bisa dilakukan untuk step selanjutnya di penyitaan, blokir rekening atau lain-lain. Nah, tapi sebelum ke tahap selanjutnya itu biasanya kami masih berusaha untuk mencari di mana lokasi wajib pajaknya ini. Oh, gitu. Nanti kami koordinasi dengan pemerintah daerah setempat atau mungkin berkoordinasi dengan pihak-pihak swasta yang terkait, Mas, untuk mencari di mana lokasi wajib pajak ini berada, seperti itu. Oh, jadi nggak langsung ke media massa gitu ya? Enggak. Kita nggak langsung nge-blow up atau melakukan tindakan penagihan yang lebih lanjut tadi. Jadi tetap kami sih tetap berusaha untuk melakukan persuasif atau membimbing wajib pajak tersebut, Mas. Jadi kami sih berharapnya jangan sampai ada tindakan-tindakan penagihan pajak yang lebih jauh seperti pencegahan atau bahkan penyanderaan, seperti itu. Ya kalau sebagai sisi WP-nya sih saya malu ya Mas ya kalau misalkan dipajang di media massa gitu. Nah, tapi sejauh ini ada Mas yang sudah pernah dipajang di media massa? Kalau secara nasional Mas, Direktur Jenderal Pajak sendiri pernah sampai melakukan penyanderaan. Nah, terhadap wajib pajak yang memang sudah ada niat buruk lah terkait perpajakan ini, seperti itu. Oh, itu dari step banyak itu waktu yang kita kasih banyak itu WP-nya masih bisa belum mau memenuhi kewajibannya gitu ya Mas ya? Iya. Sampai dilakukan penyanderaan gitu. Betul. Itu mungkin satu dari sekian lah ya Mas ya. Tapi dari semua WP kan banyak di Indonesia ini mungkin itu kan cuma sedikit ya Mas ya? Iya, masih sedikit sih. Oke. Nah, kalau menurut Mas Dennis nih untuk wajib pajak ada solusi nggak Mas terkait itu? Sebenarnya atau saran lah. Bukan solusi ya. Sebenarnya memang disediakan juga upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak agar terhindar dari tindakan penagihan selanjutnya apabila kondisi WP-nya adalah tidak mampu. Oh iya. Nah, itu ada upaya hukum yang bisa dilakukan, yaitu mengajukan pengurangan sanksi atau penghapusan sanksi. Nantinya bisa diajukan ke KPP terdaftarnya. Nanti KPP terdaftarnya itu mengirimkan ke kantor wilayahnya. Nah, nanti yang
melakukan penelitian atau yang mengerjakan atas usulan atau permohonan wajib pajak itu dari Kanwil. Nanti juga persetujuan dari Kanwil seperti itu. Apakah nanti disetujuin atau tidak atas permohonan wajib pajak tersebut. Yang kedua ada juga yang namanya angsuran. Jadi kalau misalkan wajib pajak itu merasa keberatan atas tunggakannya, wajib pajak bisa melakukan permohonan angsuran, yang mana secara ketentuan angsuran itu dapat dilakukan sebanyak 24 kali. Nah, namun tetap itu untuk persetujuan berapa kali angsurannya itu adalah kewenangan dari kepala kantor atau kepala KPP Pratama. Seperti itu. Jadi nggak begitu dikasih surat tagihan ujuk-ujuk harus lunasin semua gitu, enggak ya Mas? Enggak. Jadi masih ada cara dan tahap untuk meringankan WP bagi WP yang ingin menyelesaikan kewajiban perpajakannya tapi nggak mampu gitu ya Mas ya? Iya betul. Jadi masih ada upaya hukum yang masih bisa dilakukan. Jadi sebenarnya memang ya mungkin kalau secara ini ketentuan agak serem ya, sampai disandra, sampai di ini. Iya, Mas, banyak wajib pajak yang takut ya. Cuman tentunya secara ketentuan juga menyediakan upaya hukum yang masih bisa dilakukan wajib pajak untuk wajib pajak yang kooperatif, Mas. Jadi kalau wajib pajaknya masih kooperatif, ada etikat baik ingin membayar, ya itu masih ada upaya hukum yang mereka lakukan lah. Kooperatif itu yang dia ada kemauan untuk membayar itu ya Mas ya? Mereka bisa diajak kerjasama, mau melakukan, ada niat untuk membayar, tapi kan kadang-kadang namanya wajib pajak kan mereka melakukan usaha untuk mencari uang ya. Ya intinya jangan sampai pajak ini bunuh mereka lah. Kayak gitu. Jadi makanya masih disediakan upaya hukum yang bisa mereka lakukan. Seperti itu Mas. Nah itu kan tahapnya banyak tadi ya Mas ya. Salah satunya ada sita. Nah sitanya itu apa semua barang yang mereka miliki disita atau ada poin-poin yang tidak boleh disita gitu? Tentunya ada beberapa barang yang nggak boleh disita ya. Jadi untuk sita sendiri adalah menyita barang yang nilainya adalah sejumlah dari total tunggakannya Mas. Total tunggakannya dulu. Nah di situ juga ada beberapa list barang-barang apa aja yang boleh disita dan barang-barang apa aja yang tidak boleh disita. Ada beberapa listnya sih. Jadi nggak asal gitu ya? Nggak asal. Takutnya rumahnya cuma punya satu nih. Nah itu salah satu listnya itu rumah tempat tinggal itu tidak boleh disita. Iya. Jadi kan kalau misalkan di penagihan pajak ini kan istilahnya pajak ini kan dari masyarakat untuk masyarakat ya Mas. Jadi jangan sampai pajak ini malah membunuh masyarakat seperti itu. Jadi untuk misalkan WP yang punya usaha namun kena STP atau SKP gitu nggak mungkin sampai mematikan operasional usahanya gitu ya Mas ya? Iya, betul. Aman berarti kawan pajak. Yang penting kawan pajak ada etikat baik untuk membayar pajak, apa namanya tadi? Kooperatif. Nah ya, kooperatif kepada pajak. Nanti insya Allah lah ya Mas ya, kita bantu dengan upaya hukum sesuai ranah hukum lah ya Mas ya, persuasif juga. Nah ini kan Mas Denny sebagai jurusita pajak ya Mas ya, di KPP Sidoarjo Selatan. Nah ini ada pesan nggak Mas untuk wajib pajak biar nggak takut datang ke pajak gitu loh, mesti soalnya stigma kantor pajak kan serem, selalu ditagih gitu loh. Itu gimana Mas? Nah untuk kawan pajak ini ya, untuk kawan pajak jangan takutlah datang ke KPP. Jadi kalau misalkan dapat STP atau SKP, terus kira-kira dalam kondisi tidak mampu atau mungkin usahanya lagi turun, ya jangan takut, jangan khawatir untuk datang ke kantor pajak. Datang aja ke sini, insya Allah kami akan melayani, kami akan memberikan solusi yang terbaik untuk wajib pajak agar tidak memberatkan, seperti itu Mas. Oke. Nah jadi kesimpulannya ketika wajib pajak, kawan pajak di sini yang sudah kena SKP, STP atau tunggakan lain-lainnya, itu tuh stepnya itu masih banyak. Dan selain stepnya banyak, itu di pihak dari penagihnya itu, penagih pajak, jurusita pajak, Mas Denny salah satunya, itu juga bisa melakukan penagihan secara persuasif juga dan memberikan jangka waktu sesuai
jalur hukumnya sesuai aturannya. Nah, gitu. Nah, setelah itu ketika kawan pajak kooperatif, nah kita juga bisa membantu dengan cara itu tadi sesuai kata Mas Denis, yaitu kayak dicicil gitu ya Mas ya, angsuran dan lain-lain gitu. Nah oke. Nah ini udah nggak terasa kawan pajak, udah 5 jam ya Mas Denis ya. Lama banget tuh, sampai gondrong sampai saya. Nah untuk kali ini sampai di sini aja ya Mas Denis ya. Siap, terima kasih Mas Denis. Terima kasih. Nah, sampai di sini aja. Jumpa lagi dalam episode ospek selanjutnya. Dadah, see you.